karena kawan saya ini kan, karena saya dekat sama dia, karena mereka ini tidak punya pengalaman sebagai lawyer, saya kira ini mungkin yang harus mereka juga harus pelajari. Kalau seperti saya bilang, karena maksudnya Febri Diansyah. Ya, menurut saya ya. Jika saja waktu dapat diputar, mungkin Febri Diansyah akan kembali menolak menjadi kuasa hukum Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati sejak sidang kliennya itu mulai digelar. Sayangnya hal itu mustahil untuk memutarbalikkan waktu yang sudah terlewat. Febri Diansyah dan Rasa Mala terlanjur tercebur dalam lumpur kesesatan. Tidak, Susi ini masih di bawah kontrol. Tetapi menurut saya menarik apa yang dibilang tadi Prof. Gayus dengan Prof. Suparji. Kalau memang seperti analisisnya Prof. Suparji bahwa Ferdy Sambo ini supaya katakanlah dia kalaupun mau lepas dari 340, 338 kan sudah tidak susah membuktikan dalam proses 2 kali sidang bukti ini, saya kira sudah kuat. Tetapi kan kalau mau meringankan upaya-upaya daripada lawyer yang sekarang ini kan semua bukan kemudian membela kebaikannya si terdakwa ini saya lihat, tetapi adalah bagaimana mengelaborasi kemudian soal seks atau dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Yosua. Yang tadi David bilang di di Jakarta bahkan ada 100-an orang dengan obstruction of justice sangat sempurna, itu pun gagal. Kemudian dicoba dibangun, kemudian di Magelang, itu saya bilang tidak ada lagi buktinya. Putri nggak pernah diperiksa, kemudian nggak pernah ada melaporkan. Saksi yang katakanlah andalan mereka, si ART Susi mengatakan bahwa si Yosua membopong, ternyata tidak, itu saksi di persidangan. Nah menurut saya kawan-kawan pengacara ini loh, sebagai sahabat saya, jangan melakukan namanya kalau dalam persilatan itu teori namanya jurus mabuk, ya toh, dengan alasannya untuk memperingat gitu ya. Jadi semua tidak lagi fokus untuk membela 338, tetapi saya lihat energinya kepada Yosua. Nah malah ini menurut saya akan menceburkan kliennya ini, si Ferdy Sambo ini, kemudian dengan Putri, bahkan 340 itu semakin sempurna dengan seperti itu. Malah makin sempurna. Nah malah menurut saya seperti dibilang Pak Prof. Gayus. Saya kira saatnya mereka ini kalau emang dia minta maaf, tulus minta maaf, tidak kemudian membuat rekayasa lagi, tidak lagi menekankan terus kemudian soal pelecehan seksual. Itu akan menambah musuh daripada publik dan juga akan membuat kemuakan daripada hakim dan juga akan membuat suasana kejaksaan itu kemudian jadi. Ya. Tetapi saya paham gini loh, karena kawan saya ini kan, karena saya dekat sama dia, karena mereka ini tidak punya pengalaman sebagai lawyer, saya kira ini mungkin yang harus mereka juga harus pelajari. Kalau seperti saya bilang, karena maksudnya Febri Diansyah. Ya menurut saya ya, karena memang dia nggak pernah advokat, juru bicara, kemudian jadi advokat dalam hitungan tidak 1 tahun, mungkin tidak pernah berperkara, langsung menangani kasus seperti ini. Jadi ya saya sih maklum aja. Tetapi saya udah peringatkan kepada dia. Baik. Saya bilang jangan sampai dipakai profesimu ini jadi alat menutupi kejahatannya Ferdy Sambo dan Putri. Ya saya sudah katakan kepada dia langsung, saya kira terserah kepada beliau sendiri. Apa ada satu hal-hal yang kemudian disampaikan oleh saksi bahwa seperti Joshua akhirnya suka ke klub malam, lalu kemudian punya kepribadian ganda seperti itu. Nah, bagi Anda seorang mantan hakim agung begitu ya, kalau Anda melihat menjadi seorang majelis hakim, apakah hal ini boleh dibiarkan untuk terus disampaikan sementara si korban juga sudah tidak ada, lalu kemudian yang lagi mau dibicarakan 340-nya begitu. Apakah ini wajar gitu dalam persidangan? Ya, sebenarnya ketidakwajarannya kalau nanti terbongkar bahwa ini adalah narasi yang bohong. Advokat pun terkena sanksi contempt of court kalau ini narasi-narasi yang dimunculkan di luar dakwaan ini menjadi bohong. Oh bisa kena contempt of court? Bisa? Bisa kalau ini kebohongan yang dinarasikan. Tetapi begini, saya mempunyai pemikiran lebih jauh tentang kenapa ini dinarasikan, terus diulang-ulang. Ada satu
hal yang disembunyikan, yang disimpan untuk nanti. Upaya hukum tidak hanya di PN ini, bisa diulang lagi dengan berbagai sampai dengan yang upaya hukum luar biasa masih ada. Kalau ini berbentuknya kelalaian hakim atau ketermataan hakim, itu salah satu karena telah diungkap pun tidak diperiksa. Jadi bagi saya berbagai motif sudah terpikir di pikiran saya, tapi mungkin saya rasa para lawyer senior seperti Bang Saur tentu bisa membaca pikiran saya. Ini salah satu hal yang disembunyikan. Sahabat karib Febri Diansyah, Novel Baswedan, yang telah memberi pesan untuk mundur teratur sejak awal, sepertinya masih cukup relevan untuk segera dilakukan. Dalam sebuah diskusi tentang kinerja para kuasa hukum keluarga Ferdi Sambo dan istrinya, Putri Chandrawati, nama Febri Diansyah kembali mendapat perhatian. Menurut lelaki kelahiran 9 Mei 1962, bernama Saur Siagian, Febri Diansyah dianggapnya sedang melakukan praktik jurus dewa mabuk. Sebab, narasi yang akhir-akhir ini sering dibangunnya adalah upaya-upaya yang tidak relevan dengan kasus di persidangan. Tidak heran jika kemudian para kuasa hukum dari pihak terdakwa berusaha mengalihkan esensi kasus ke ranah yang beda. Profesor Gayus Lumbun juga memberikan pandangan yang bermakna similar dengan Saur Siagian. Para kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati sebenarnya hanya sedang berusaha untuk istilahnya nyoba-nyoba, dan ini hal buruk untuk diteruskan. Namun, usaha-usaha tersebut justru mental dan berbalik melawan arah, membuat Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati menjadi semakin gerah. Sementara para kuasa hukumnya semakin kehilangan arah dan tidak punya pilihan, kecuali berusaha untuk menghindari rasa bersalah. Dengan pendekatan kekuasaan, Ferdi Sambo bisa dengan mudah memberikan perintah kepada mereka yang dinilai masih loyal kepadanya. Melalui pertanyaan-pertanyaan sejumlah saksi, seperti ART Susi, Kodir, Damson, dan orang-orang dalam lingkaran Ferdi Sambo lainnya, publik justru mendapatkan kebenaran bahwa semua yang diucapkan oleh para saksi merupakan sebuah skenario bersama atau settingan. Dalam forum diskusi berbeda, Roni Talapesi juga mengungkapkan bahwa kesaksian tersebut sudah ada yang memberikan arahan jauh sebelum ada persidangan. Putri Chandrawati, sebagai salah satu kliennya, sudah tidak mungkin mengelak dari tuduhan kasus pembunuhan berencana. Begitupun dengan Ferdi Sambo, yang sudah terlalu dekat dengan hukuman mati bagi pelanggar pasal 338 dan 340 tentang pembunuhan berencana.